Ya, jadi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, sebelum kami memperkenalkan materi kami, perkenalkan nama saya Andika Denloda, NIM 2023 21 0046, jurusan Administrasi Publik angkatan 2023, dan teman saya Agung Umring Sakap dengan NIM 2023 210052, Prodi Administrasi Publik jurusan Prodi Administrasi Publik angkatan 2023. Ya, di sini kami mengambil tema tentang sejarah kapitalisme dan kolonialisme. Di sini kawan saya akan menjelaskan tentang sejarah kapitalisme. Ya, jadi baik. Sejak kapitalisme sebagai sistem ekonomi modern berkembang pada abad pertengahan di Eropa, yang kemudian diperkuat oleh revolusi industri pada abad ke-18, dan ke-19. Pada saat yang sama, negara Eropa yang sedang berkompetisi untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka di seluruh dunia. Proses ini dikenal sebagai kolonialisasi, melibatkan penjajahan dan eksploitasi sumber daya dari wilayah-wilayah jajahan. Sejarah kapitalisme memiliki akar yang kompleks, tetapi seringkali dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di Eropa pada abad pertengahan. Perdagangan dan pertukaran barang, jasa, dan komoditas menjadi ciri khas ekonomi Eropa selama periode ini. Revolusi komersial pada abad pertengahan dan Renaissance perdagangan internasional berkembang pesat di Eropa, memungkinkan kota-kota perdagangan seperti Venesia, Genoa, dan Amsterdam menjadi pusat kegiatan ekonomi. Perdagangan ini dihasilkan keuntungan besar bagi pedagang dan membantu memperkaya kelas berjuis. Revolusi industri, perubahan paling revolusioner dalam sejarah kapitalisme adalah revolusi industri dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18. Revolusi ini ditandai oleh inovasi teknologi seperti mesin uap yang memungkinkan produk massal dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pasar bebas dan liberalisme ekonomi. Konsep pasar bebas, di mana harga dan alokasi sumber daya ditentukan oleh kekuatan pasar, menjadi dasar dari kapitalisme modern. Para pemikir seperti Adam Smith dalam karyanya The Right of Nations mempromosikan ide-ide liberalisme ekonomi yang menegaskan pentingnya kebebasan individu dan pasar yang tidak teratur. Sekian dari saya, teman saya akan. Ya, jadi baik, saya akan melanjutkan tentang sejarah kolonialisme. Era penjajahan pada akhir abad ke-15 dan awal ke-16, bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugal, dan Belanda mulai menjelajahi dan menaklukkan wilayah baru di Amerika, Asia, dan Afrika. Motif utama adalah memperoleh kekayaan, memperluas pengaruh politik, dan menyebarkan agama Kristen. Perdagangan budak dan perburuan emas. Kolonialisme awal di Amerika terkait erat dengan perdagangan budak dan perburuan emas. Eropa menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan dan menguasai penduduk asli Amerika serta memperbudak orang-orang dari Afrika untuk bekerja di ladang-ladang dan tambang-tambang emas. Imperialis modern pada abad ke-19, kolonialisme berkembang menjadi bentuk yang lebih sistematis dan terorganisir, dikenal sebagai imperialis modern.
imperialisme modern. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman mulai mengklaim wilayah baru di Afrika, Asia, dan Pasifik, membentuk imperium global yang luas, pemecahan wilayah dan dominasi ekonomi. Kolonialisasi modern tidak hanya mengarah pada penjajahan wilayah, tetapi juga dominasi ekonomi. Negara-negara kolonial menggunakan kekuasaan politik mereka untuk mengendalikan ekonomi koloni, mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Sejarah kapitalisme dan kolonialisme merupakan cerminan dari kompleksitas hubungan ekonomi dan politik di dunia. Meskipun keduanya berbeda dalam banyak hal, mereka seringkali saling terkait. Dengan ekspansi kapitalisme Eropa yang didorong oleh praktik kolonialisasi dan eksploitasi sumber daya, dan pasar baru yang diperoleh melalui kolonialisme memperkuat sistem kapitalisme. Sejarah ini membentuk fondasi dari dunia modern dengan dampak yang luas terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. Interaksi antara kapitalisme dan kolonialisme. Interaksi antara kapitalisme dan kolonialisme menciptakan dinamika yang kompleks dalam sejarah modern. Hubungan ini tidak hanya satu arah, sebaliknya mereka sering mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana kapitalisme dan kolonialisme saling berinteraksi. Yang pertama itu eksploitasi sumber daya. Negara-negara kolonial menggunakan kekuasaan politik mereka untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah jajahan mereka. Sumber daya ini termasuk tanah, mineral, dan hasil pertanian, dan lainnya. Eksploitasi sumber daya ini dimanfaatkan untuk memperkaya negara-negara kolonial dan perusahaan kapitalis yang beroperasi di koloni. 2. Pasar baru. Koloni menyediakan pasar baru bagi barang produksi dari negara industri Eropa. Produk-produk manufaktur seperti tekstil, senjata, dan perkakas pertanian diekspor ke koloni untuk memenuhi kebutuhan lokal dan memperoleh keuntungan bagi perusahaan-perusahaan kapitalis. Yang ketiga, tenaga kerja murah. Kolonialisme menyediakan akses terhadap tenaga kerja murah bagi perusahaan-perusahaan kapitalis. Para pekerja di koloni seringkali dieksploitasi dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan mereka. 4. Infrastruktur kapitalis. Modal dari negara-negara kapitalis seringkali mengalir ke koloni dalam bentuk investasi langsung atau pinjaman. Investasi ini digunakan untuk membangun infrastruktur, industri, dan sumber daya ekonomi lainnya di koloni yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan bagi investor kapitalis. Dampak kapitalisme dan kolonialisme. Dampak kapitalisme dan kolonialisme dapat diartikan sebagai konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik dari praktik-praktik eksploitasi dan dominasi yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis dan kolonial. Ini termasuk pembentukan ketidaksetaraan ekonomi, ketegangan sosial, kerusakan lingkungan, keterbelakangan ekonomi, kehancuran budaya, dan ketidakstabilan politik. Dalam pengertian yang lebih luas, dampak ini juga mencakup
konsekuensi jangka panjang dan sistem ekonomi dan politik yang terus-menerus mengejar pertumbuhan dan keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dampak kapitalisme dan kolonialisme terhadap masyarakat dan negara-negara di seluruh dunia telah sangat signifikan. Berikut adalah penjelasan serta pengertian tentang dampak dari kedua fenomena tersebut. A. Dampak kapitalisme. Ketidaksetaraan ekonomi. Kapitalisme telah menyebabkan pembentukan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di seluruh dunia. Sementara sebagian kecil masyarakat dan perusahaan memperoleh kekayaan yang besar, banyak orang lainnya tetap miskin atau bahkan semakin miskin. 2. Penyimpanan sosial. Kesenjangan ekonomi yang besar seringkali menghasilkan ketegangan sosial, ketidakpuasan, dan ketidakstabilan politik. Pengaruhnya pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan menjadi masalah sosial yang serius. Dampak lingkungan. Kapitalisme sering kali mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan konsekuensi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, polusi, dan perubahan iklim adalah dampak lingkungan negatif dari sistem kapitalis yang berfokus pada pertumbuhan tanpa henti. 4. Dominasi global. Negara-negara dengan ekonomi kapitalis yang kuat seringkali mendominasi hubungan internasional baik secara politik maupun ekonomi. Ini dapat menyebabkan eksploitasi ekonomi dan politik terhadap negara-negara berkembang atau lemah. Bagian B. Dampak kolonialisme. Keterbelakangan ekonomi. Yang pertama, keterbelakangan ekonomi. Kolonialisme telah menyebabkan keterbelakangan ekonomi di banyak wilayah dunia yang pernah dijajah eksploitasi sumber daya alam, pembatasan perdagangan, dan pembangunan infrastruktur yang terfokus pada kepentingan kolonial seringkali menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di koloni. Yang kedua, kehancuran budaya dan identitas. Praktik kolonialisme seringkali menyebabkan penindasan budaya dan identitas masyarakat asli, bahasa, agama, dan tradisi lokal seringkali ditekan atau dihapuskan demi menggantikannya dengan budaya kolonial. Ketiga, ketidakstabilan politik. Pembagian wilayah yang dibuat oleh penjajah kolonial seringkali menghasilkan ketidakstabilan politik jangka panjang di banyak negara yang merdeka. Konflik etnis, politik, dan agama seringkali memiliki akar dalam pembagian wilayah kolonial yang sembarangan. 4. Ketidaksetaraan sosial. Kolonialisme seringkali menghasilkan ketidaksetaraan sosial yang dalam antara masyarakat kolonial dan pendatang. Ini bisa menjadi sumber ketegangan dan konflik yang berkelanjutan di masyarakat. Implikasi kontemporer. Implikasi kontemporer dari kapitalisme dan kolonialisme mencakup sejumlah isu yang relevan dengan situasi dunia saat ini. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang implikasi tersebut. 1. Ketidaksetaraan global. Implikasi kapitalisme komputer meliputi
ketidaksetaraan global yang terus meningkatkan antara negara-negara maju dan berkembang. Meskipun globalisasi telah membawa manfaat ekonomi bagi beberapa negara, ketidaksetaraan ekonomi antara negara tetap menjadi masalah yang serius. Yang kedua, pengaruh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang besar dalam sistem kapitalis kontemporer. Mereka seringkali mengendalikan sumber daya alam, pasar dan politik di negara-negara berkembang, memperkuat ketidaksetaraan dan ketidakstabilan di tingkat global. 3. Krisis lingkungan. Salah satu implikasi kapitalisme kontemporer adalah krisis lingkungan yang semakin mendalam. Dorongan untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas seringkali mengendalikan sumber daya alam, pasar dan politik di negara-negara berkembang, memperkuat ketidaksetaraan dan ketidakstabilan di lingkungan global. 3. Krisis lingkungan. Salah satu implikasi kapitalisme kontemporer adalah krisis lingkungan yang semakin mendalam. Dorongan untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas seringkali mengabaikan konsekuensi lingkungan, menyebabkan kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. 4. Pertentangan ekonomi dan politik. Pertentangan ekonomi dan politik antara negara kapitalis dan berkembang terus berlanjut dalam sistem global yang tidak merata. Persaingan untuk sumber daya alam, pasar dan kekuatan geopolitik seringkali menghasilkan ketegangan dan konflik di tingkat internasional. Ya, jadi baik, kesimpulannya, kapitalisme dan kolonialisme adalah suatu fenomena sejarah yang saling terkait dan telah membentuk dunia modern dengan cara yang mendalam. Sebagai sistem ekonomi, kapitalisme telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan inovasi teknologi yang mengubah wajah masyarakat manusia. Namun ketidaksetaraan ekonomi yang meluas, kerusakan lingkungan, dan ketidakstabilan sosial menjadi konsekuensi yang serius dari sistem kapitalis yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Sementara itu, kolonialisme telah menyebabkan pembagian dunia yang tidak merata, eksploitasi sumber daya alam, dan penindasan budaya dan identitas masyarakat asli di berbagai belahan dunia. Warisan kolonialisme masih dirasakan secara luas di banyak negara dengan ketidaksetaraan ekonomi, konflik politik, dan ketegangan etnis yang masih berlangsung. Sekian hasil penjelasan kami. Sekian dan terima kasih. Salam. Mohon maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang memiliki sempurna kita yang dulu pernah bersama.